杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di tanah Jacang-yun ada 6 raja jahat dari zaman kuno hingga sekarang, dan mereka telah mampu mencapai tingkat di atas para dewa. Dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan luar biasa dan metode yang menakjubkan. Jika bukan karena ini, pengepungan dan penindasan terhadap tanah Jacang-yun lebih dari setahun yang lalu tidak akan berhasil. Hanya ada selusin orang yang akan datang ke kota perang, tetapi sudah ada 7 orang yang berada di atas dewa abadi. Cibir Qiu Yimeng. Meskipun dia mengatakan ini, dia juga tahu bahwa situasinya tidak optimis. Biluo menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi jijik di wajah kecilnya yang menawan. Tidak ada gunanya, apalagi 7 orang di sini. Bahkan jika semua dewa dari 8 keluarga Anda diberangkatkan, mereka tidak dapat menghentikan Tuan Jahat, karena Tuan Jahat ini sedikit berbeda. Tuan saya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Jika dia mau, dia bisa mengalahkan master kuat dengan 1 gerakan dan membunuh 1 orang dalam 3 gerakan. Mendengar itu, Qiu Yimeng ingat memimpikan bunga-bunga indah. Terlebih lagi, di bawah Raja Jahat ada 6 orang termasuk Raja Binatang Guntur, Raja Kekuatan Tiran, Raja Hantu Yinming, Raja Bayangan, Raja Racun Kepunahan, dan Ratu Pesona. Di antara 6 orang ini, kekuatan tuan saya adalah paling rendah. Biluo tampak tenang dan datang satu persatu. Yangke, apa yang harus saya lakukan? Qiu Yimeng bertanya dengan cemas. Peristiwa besar seperti itu juga mengejutkannya dan membuatnya bingung dan tiba-tiba kehilangan rasa proporsional. Mungkin tanpa Yangke di sini, dia bisa mempertahankan pendapatnya sendiri. Tapi ketika ada seorang yang bisa dia andalkan, Qiu Yimeng kehilangan kemampuannya untuk menilai. Yangke memandang Biluo dengan ekspresi muram. Tapi karena Biluo datang untuk menyampaikan pesan, berita ini pasti benar. Meskipun Sun King Luo juga salah satu dari 6 raja jahat, menilai dari hari-hari kontak dengannya, wanita ini pada dasarnya tidak buruk dan tidak perlu mengirim Biluo untuk menghibur dirinya sendiri. Qiu Yimeng, Anda dan Hou Xincheng pergi ke kuil penyegelan dan memberitahu ke 7 orang itu dengan berita yang Anda dapatkan di sini. Yangke segera mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Qiu Yimeng mengangguk cepat lalu bertanya. Tetapi bagaimana jika mereka bertanya tentang sumber beritanya? Jawab dengan jujur. Qiu Yimeng tersenyum pahit. Kalau begitu, saya pergi. Ke-7 orang itu pasti akan bertanya tentang sumber beritanya jika mereka menjauh dengan jujur. Percaya atau tidak, itu hanya akan semakin memperkuat tuduhan Yangke berkolusi dengan roh jahat. Bagaimanapun, Yangke dan dia berhubungan dengan ratu yang memikat. Jadi apa artinya ini jika tidak berkolusi dengan roh jahat? Tapi sekarang bencana sudah dekat. Yangke tidak bisa menyembunyikannya. Saat Yangke sedang membuat pengaturan, Biluo hanya memperhatikan dengan tenang dari samping, tidak berhenti atau memberikan nasihat apapun. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah Qiu Yimeng pergi, Yangke juga buru-buru menuju dunia luar. Tuan Mudayang! Li Yuanchun tidak bisa duduk diam dan berteriak dengan cepat. Dia dan yang lainnya telah melakukan perjalanan jauh ke sini untuk menemukan harta karun sekte masing-masing, dan mereka akan mencapai kesepakatan dengan Yangke. Tiba-tiba sesuatu terjadi lagi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemas dengan hal seperti ini? Jika Yangke tewas dalam konflik ini, siapa yang akan mereka cari? Semuanya harap tunggu. Yangke tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka dan segera menghilang setelah peringatan.
Mendengar itu, kulit Li Yuanchun menjadi sangat jelek. Bahkan semua orang di luar negeri juga memelototi Biluo. Jika gadis ini tidak membawa berita ini, mereka pasti sudah berbicara baik dengan Yang Ke sekarang. Biluo ketakutan karena ditatap oleh semua orang, jadi dia segera mengoleskan minyak ke solnya. Sesampainya di halaman, Yang Ke meniup peluit keras dan saat berikutnya, banyak sekali sosok yang terbang mendekatinya. "Ada apa, Tuan Muda?" Tu Feng bertanya. "Ikuti saya." Yang Ke terus berjalan, buru-buru berjalan menuju kamar Meng Wuya sambil memikirkan rencana selanjutnya. Setelah tiba di tempat Meng Wuya, dia memandang pintu hingga terbuka. Mengabaikan omelan penjaga toko Meng, dia mengeluarkan pena dan kertas dan memperbaiki surat. "Apa yang Anda lakukan terburu-buru?" Meng Wuya tertekan. Ling Taisu juga mendengar suara itu dan memandang Yang Ke dengan curiga. "Orang-orang dari tanah jahat Changyun akan datang di sini." Yang Ke dengan singkat menceritakan informasi yang diperolehnya, sehingga ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat bertanya tentang keadaan informasi tersebut. 90% yakin. Yang Ke menjawab dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan surat di tangannya kepada Ying Ciu. "Kembalilah ke keluarga Yang dan berikan surat ini kepada ayah saya." "Ya." Ying Ciu mengambil rakit surat itu dan pergi seperti kilat. Di antara semua prajurit darah, dia adalah yang tercepat. Jadi tugas menjadi pembawa pesan secara alami diberikan kepadanya. "Apa yang akan Anda lakukan?" Meng Wuya bertanya dengan suara yang dalam. "Pergi dari sini secepat mungkin. Sekarang masih ada waktu." Yang Ke menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ada banyak master di rumah, ada juga banyak yang berkekuatan rendah, terutama teman-teman Yang Ke. Jika mereka benar-benar terlibat dengan tanah jahat Changyun dalam pertempuran ini, kemungkinan besar seseorang akan mati di sini. Bagaimanapun, tanah jahat Changyun datang dengan persiapan kali ini. Pertempuran keluarga yang untuk merebut garis langsung juga telah menyebarkan kekuatan 8 keluarga ke kedua kota. Jadi pertahanan kota pertempuran tidak seketat Yongdu dan kemungkinan besar akan langsung dimusnahkan. Jadi bukankah langkah bijak untuk terus bertahan? Tapi yang bisa dilakukan hanyalah membiarkan Qu Yimen dan Ho Xingcheng bergegas ke kuil Vincent untuk membuat 7 orang yang duduk di kuil Vincent menyadari keseriusan masalah ini. Dia juga bisa membiarkan Ying Ciu kembali ke Zhongzhou dengan membawa suratnya. Dan membiarkan orang tuanya mengikatkan keluarga Yang dan membiarkan keluarga Yang bersiap. Jadi dia telah melakukan yang terbaik. Mendengar apa yang dia katakan, Meng Wuya sedikit mengangguk. Itu pilihan yang bagus. Tu Feng, sampaikan perintah dan beritahu semua orang di rumah untuk memulai persiapan dengan cepat. Mereka harus siap dalam waktu setengah jam. Ya, jawab Tu Feng. Segera semua orang di rumah mulai bergerak, meskipun semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Melihat wajah Tu Feng, mereka tahu bahwa masalahnya serius. Jadi satu demi satu, para pemimpin generasi muda datang untuk bertanya kepada Yang Ke, dan ketika mereka mengetahui jawabannya, mereka semua tercengang. Tidak mungkin. Dengan tanah jahat Changyun meluncurkan serangan berskala besar, mengapa belum ada berita yang dirilis? Gumam Zhou Fang, Dong Qinghan tampak muram dan berkata dengan suara yang dalam. Saya khawatir tidak akan ada yang selamat kemanapun mereka lewat. Di bawah penguasa jahat, 6 raja jahat dan master yang tak terhitung jumlahnya, kemanapun mereka pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Bumi akan hangus di mana-mana, jadi pemandangan ini mau tidak mau muncul di benak setiap orang, sehingga mereka bergidik. Pada saat ini teriakan elang terdengar dan Yang Ke menerbangkan elang berbulu emas di sampingnya. Elang berbulu emas ini telah tinggal di rumah Yang Ke. Hingga saat ini ia telah berhasil berevolusi menjadi monster tingkat 6. Namun selama pertempuran memperebutkan keturunan warisan berlangsung, perannya menjadi semakin kecil dan hanya digunakan oleh perempuan di hari kerja. Jadi sekarang saatnya dia keluar untuk melihat situasinya. Setengah jam kemudian, semua orang sudah siap. Tampaknya menyadari sesuatu yang tidak biasa di rumah, jadi kerumunan para master dari luar negeri buru-buru mencari Yang Ke di bawah kepemimpinan Li Yuanchun.
Sebelum dia dapat berbicara, Yang Ke membuka mulutnya. Senior, tolong berhenti membicarakan urusan Anda. Saya berjanji junior ini akan mengembalikan barang-barang Anda, tapi tidak sekarang. Bagaimana kalau begini? Ayo kita jalan-jalan bersama dan mengobrol sambil berjalan, oke? Karena Yang Ke sudah mengatakan semua itu, apalagi yang bisa dikatakan di Yuan Chun? Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa Yang Ke ingin menggunakan sekelompok mereka sebagai pengawal bebas, dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Bagus sekali. Lagi pula orang-orang dari luar negeri ini tidak akan menganggap serius 8 keluarga besar. Mereka juga tidak akan menganggap serius tanah Jachangyun karena mereka tidak memiliki informasi yang mendalam. Pada saat yang sama, jaraknya hampir 1000 mil dari kota pertempuran, debu dan asap mengepul, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya, serta monster aneh yang tak terhitung jumlahnya, dapat terlihat samar-samar. Pemimpinnya adalah monster besar dengan tubuh lebar. Di punggung monster itu, seorang pria berdiri diam di sana, mengabaikan arah kota pertempuran. Pria ini baru berumur sekitar 40 atau 50 tahun dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Dia adalah pria yang berpenampilan biasa saja, mengenakan kemeja hijau, namun matanya selalu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Namun dia tidak marah dan dia dari tanah jahat Changyun, tuan jahat yang baik. Sebelum melihat orang ini, semua orang mengira bahwa raja jahat itu adalah sosok seperti hantu dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan wajah yang garang. Namun hanya mereka yang telah melihat wajah aslinya yang mengetahui bahwa Yang Be sebenarnya tidak berbeda dengan orang biasa, dan bahkan memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Lagi pula mereka yang belum pernah mengalami metodenya secara pribadi, jadi tidak akan pernah percaya bahwa orang seperti itu benar-benar dapat menaklukkan seluruh tanah Jachangyun dengan satu gerakan. Yang Be berlatih di bawah bimbingan Ling Taisu di pavilion Lingshou lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena pemikirannya yang sempit, dia mempraktekkan keterampilan jahat yang tidak diketahui dan menjadi kerasukan. Dia bertarung dengan kakak laki-lakinya Yang Yingfeng dan gurunya Ling Taisu. Dalam pertempuran itu, Yang Yingfeng terluka parah dan Ling Taisu telah menderita penyakit membandel selama beberapa tahun. Setelah pertempuran itu, Ling Taisu menjadi putus asa dan berhenti peduli pada sekte tersebut. Beberapa tahun kemudian, Ling Taisu secara pribadi mengambil tindakan dan menangkap Yang Bai kembali ke pavilion Lingshou, meninggalkan budidayanya dan meninggalkannya di aliran naga yang terperangkap, kemudian meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri. Tanpa diduga, dia cukup beruntung mendapatkan peluang besar di bawah aliran naga yang terperangkap. Dia mengembangkan penguasaan keterampilan dan pergi berperang di pavilion Lingshou, dan dia membunuh seorang tetua, melukai Ling Taisu dengan parah dan berjalan pergi. Setelah itu dia muncul di negeri Jachangyun, tapi sekarang dia adalah penguasa seluruh negeri Jachangyun. Di belakang Yang Bai ada 6 sosok yang mengikuti dari dekat. 6 dari mereka meliriknya dari waktu ke waktu. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ke-6 orang ini adalah 6 raja jahat dari tanah Jachangyun, 5 pria dan 1 wanita. Ke-6 orang tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda dan terlihat aneh. Ada yang menunggangi monster ganas, ada yang terbungkus kabut hijau beracun, ada yang padat dan seram, ada yang bertubuh seperti binatang, dan ada pula yang terbungkus petir. Bentuknya menjulang. Satu-satunya yang relatif normal ada wanita, dan dia adalah Sun King Luo, ratu yang menawan. Bahkan Sun King Luo memiliki wajah yang tak tertandingi di dunia. Siapapun yang memandangnya dan menatap matanya sepertinya sedang mabuk dalam sekejap. Bahkan 5 raja jahat lainnya tidak berani menatap mata Sun King Luo. Sejak dipromosikan ke alam kenaikan abadi, keterampilan pesona penyihir ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika 5 raja jahat lebih kuat darinya, dalam hal budidaya dan kekuatan, mereka tidak bisa sembarangan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tetap jatuh dalam perangkapnya. Sekarang ke-6 orang tersebut menggunakan metode mereka sendiri, baik mengendarai monster atau memperbudak kekuatan untuk mengikuti langkah Yang Bai.
Di belakang 6 orang ini ada banyak master dari tanah jahat Changyun, dan ada banyak orang yang berada di atas alam kenaikan abadi. Ada juga monster aneh yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing monster ini setidaknya memiliki kekuatan tingkat kelima, dan monster tingkat 6 juga berlimpah. Bahkan ada monster tingkat ketujuh. Monster tingkat ketujuh ini adalah induk laba-laba raksasa yang pernah dilihat Yang Ke sebelumnya, yang hanya dapat berkomunikasi dengan orang menggunakan kesadaran spiritual. Adapun kekuatan monster tingkat ketujuh itu setara dengan master di alam kenaikan abadi. Sekarang ibu laba-laba ini digunakan oleh Raja Binatang Guntur. Meskipun Raja Binatang gagal menaklukkannya, mereka mencapai kesepakatan satu sama lain. Dalam pertempuran ini, ibu laba-laba secara alami mengikuti. Mengingat perbuatan jahat Yang Ke dan Sun King Luo yang dilakukan di sarang ibu laba-laba hari itu, ibu laba-laba cukup memusuhi Sun King Luo saat ini. Tetapi dia takut dengan kekuatan Tuan Jahat dan tidak berani bertindak gegabah. Jika Raja Jahat Yang Baik tidak ada di sini, ibu laba-laba pasti akan menyerang Sun King Luo. Tuanku, kita hanya berjarak 800 mil dari kota pertempuran. Raja Hantu tiba-tiba berkata, "Saya ingin meminta Anda mengizinkan saya untuk bertanya tentang informasi di depan." Mendengar itu, ekspresi Yang Baik tetap tidak bergerak dan masih melaju di depan tanpa tergesa-gesa. Bahkan dia menanggapinya. "Raja Hantu, Anda belum membunuh siapapun selama setengah hari, dan tangan Anda terasa gatal." Raja Racun Jueji tertawa aneh dan memandang Raja Hantu di samping. Raja Hantu tertawa dan berkata, "Raja Racun masih memahami saya. Saya mendengar ada banyak master berkumpul di kota perang sekarang. Terakhir kali orang-orang itu datang ke tanah suci saya untuk menimbulkan masalah, jadi tidak sopan untuk datang dan pergi. Sekarang saya juga akan membawakan mereka hadiah besar." Kemudian Raja Racun berkata, "Dalam hal membunuh orang, metode saya lebih kuat. Tuanku, izinkan saya mengambil langkah pertama." Raja Hantu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. "Meskipun racun Anda sangat kuat, saya punya banyak anak. Jika mereka benar-benar keluar, mereka tidak akan lebih buruk dari Anda." Saat dia berbicara, sepertinya ada suara hantu menangis dan melolong. Di dalam tubuh Raja Hantu, wajah-wajah yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul. Wajah-wajah itu penuh dengan kesakitan dan perjuangan, dan mereka tampak seperti jiwa manusia. Mereka dipenjara di dalam tubuh Raja Hantu, jadi tidak dapat membebaskan diri. "Jika Anda ingin pergi, pergi saja," kata Yang Baik ringan dan tidak menghentikannya. "Terima kasih, Tuanku." Raja Hantu dan Raja Racun sangat gembira ketika mereka mendengar ini, dan dengan cepat menyebarkan keterampilan tubuh mereka dan terbang ke depan. "Saya akan pergi juga," kata Raja Guntur. Kemudian tubuhnya bersinar dengan cahaya guntur, dan dia menghilang ke tanah. Setelah keduanya pergi, raungan seperti bel keluar, dan pria yang sangat tinggi dan berotot, dengan pinggang dan punggung seperti binatang, melebarkan matanya. "Kalian semua berlari, dan kalian akan membunuh mereka ketika saya sampai di sana." Saat dia berbicara, Raja Tiran menginjak tanah dan buru-buru menyusul. Setiap kali dia menginjaknya, tanah bergetar hebat seolah-olah bumi runtuh. "Saya juga akan ikut bersenang-senang juga." Raja Binatang Guntur mengendarai tunggangannya sendiri, diikuti oleh berbagai monster. Mereka memisahkan diri dari sekelompok besar. Dalam sekejap mata, kelima raja jahat semuanya pindah, hanya menyisakan Sun King Luo yang mengikuti di belakang Yang Baik. "King Luo, Anda tidak pergi." Yang Baik kembali menatap Sun King Luo. "Saya tidak pergi, itu sudah cukup." Sun King Luo menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi. Orang-orang itu terlalu suka membunuh, dan mereka tidak bisa melangkah jauh dalam seni bela diri." Sun King Luo memandang Yang Baik dengan heran, seolah dia tidak menyangka akan mengomentari kelima orang itu seperti ini. "Omong-omong, pelayan Biluo di sebelah Anda.
Saya belum melihatnya beberapa hari terakhir ini. Yang Be mengatakan sesuatu yang sepertinya disengaja atau tidak. Mendengar itu, tubuh mulut Sang King Luo bergetar. Dia dengan cepat menstabilkan pernafasannya dan menjawab dengan tenang. Saya memintanya melakukan sesuatu. Yang Be mengangguk sedikit. Sang King Luo sangat gugup. Takut dia akan terus bertanya, tetapi yang mengejutkannya, Yang Be berhenti berbicara dan sepertinya hanya bertanya dengan santai. Jadi Sang King Luo menghela nafas lega. Melihat jauh ke arah kota perang, Ratu Menawan berdoa dalam hatinya agar bajingan kecil itu harus pergi secepat mungkin. Karena serangan besar-besaran ke tanah suci ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kota perang kecil. Sang King Luo bahkan ragu kalau dia bahkan tidak bisa menahan serangan itu. Kekuatan Yang Be telah berkembang terlalu cepat ketika dia pertama kali datang ke tanah jahat Changyun dan menaklukkan 6 raja jahat. Sang King Luo masih bisa melihat sedikit inti dari budidayanya. Tapi sekarang, dia telah menembus ke tingkat gerakan dewa. Sebaliknya, dia tidak dapat melihat melalui Yang Be lagi. Jadi kekuatan orang ini sangat menakutkan, sehingga tidak ada seorang pun di Zhonglu yang bisa menghentikannya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Sang King Luo tiba-tiba menemukan bahwa Yang Ke masih berada di kota pertempuran tanpa niat untuk pergi. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Lagi pula jaraknya lebih dari 800 mil dan bahkan mereka yang bepergian di atas tidak dapat merasakannya sejauh itu. Tapi Yang Ke memiliki tanda pengejar jiwa yang ditanam oleh Sang King Luo hari itu di tubuh Yang Ke. Dengan tanda ini, bahkan jika Yang Ke berada di penjuru dunia, Sang King Luo dapat menemukan jejaknya. Jadi dalam hati Sang King Luo, dia menanam sege pengejar jiwa karena kasih sayang Yang Ke. Hanya untuk mencegahnya melarikan diri, tetapi dia tidak ingin itu berguna sekarang. Apa yang sedang dilakukan bajingan kecil itu? Mengapa tidak ada pergerakan? Biluo seharusnya sudah tiba di sana dan menyampaikan berita itu. Di kota perang, rumah Yang Ke dan semua orang sudah siap. Lagi pula semua orang juga mengetahui keseriusan situasi ini. Jadi tentu saja tidak keberatan dengan kata-kata Yang Ke untuk segera pergi dari sini. Saat mereka bersiap untuk berangkat, Yu Yimeng dan Ho Xincheng kembali. Keduanya baru saja mengikuti instruksi Yang Ke dan pergi ke kuil Vincent untuk melaporkan berita yang mereka peroleh kepada 7 tetua agung. Bagaimana? Yang Ke bertanya. Yu Yimeng tampak sedih dan menggelengkan kepalanya kesakitan. Mereka tidak mempercayainya. Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Bodoh sekali jika tidak mengetahui bahwa mereka akan mati. Saya tidak peduli dengan mereka. Saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan. Apa yang akan kalian berdua lakukan? Apakah Anda akan kembali ke ibu kota pusat atau ikut dengan Anda? Kata Yu Yimeng cepat. Kalau begitu, ayo pergi. Yang Ke melambaikan tangannya dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun waktu sangat berharga sekarang. Jadi bukan waktunya untuk berdebat. Meskipun Yang Ke berpikir lebih baik bagi mereka untuk kembali ke tengah. Bagaimanapun juga, mereka adalah keduanya remaja putri dari keluarga besar. Jadi tidak perlu berkeliaran sendirian. Setelah sekelompok orang dipimpin oleh Yang Ke keluar di luar mansion, sejak tadi orang-orang berteriak mengancam pasukan di mansion Yang Ke untuk pergi. Bahkan sampai sekarang dia masih berteriak. Ketika dia pertama kali melihat begitu banyak prajurit dari rumah Yang Ke dikirim bersama, orang yang memanggil tidak bisa tidak terkejut. Dia salah mengira bahwa Yang Ke akan membuat langkah besar dan buru-buru membuat suara. Saat berikutnya, banyak ahli bergegas maju menghalangi jalan di depan semua orang. Pada pertempuran tadi malam, meski ketujuh pasukan koalisi mengalami kerugian besar, namun tidak merusak pondasinya. Sekarang mereka berkumpul di satu tempat, jadi pemandangannya masih spektakuler dan ramai. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Kang Zhan menyingkirkan kerumunan, berjalan ke depan, dan bertanya dengan hati-hati. Yang Ke memandangnya, mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, "Jangan bilang saya tidak mengingatkan Anda. Orang-orang dari tanah jahat Changyun yang dipimpin oleh Raja Jahat akan datang ke sini.
Jika tidak ingin mati, Anda harus segera meninggalkan pertempuran dan kota kembali ke Zhongru. Kang Zhen menatap Yang Ke dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak mengerti. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan tertawa. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, apa maksud Anda dengan ini?" Sekarang, Kang Zhen benar-benar bingung, meskipun Yang Ke telah melakukan hal-hal luar biasa dari awal hingga sekarang, sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Namun ketika dia tiba-tiba mengatakan omong kosong seperti itu, Kang Zhen tetap saja menurutnya agak lucu. Yang Ke juga melihat ketidakpercayaan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Anda. Jika Anda percaya kepada saya, segera pergi dari sini. Jika Anda tidak percaya kepada saya, lanjutkan saja. Lagi pula hidup atau mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya." Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan, namun tindakannya segera membangkitkan kewaspadaan 7 pasukan koalisi. Kemudian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan memandangnya dengan serius. Melihat itu, mata Yang Ke dipenuhi cahaya dingin dan wajahnya dipenuhi ketidaksabaran. "Tuan muda!" Yan Shiruo tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Seseorang pasti telah memberitahunya tentang berita itu. Jadi dia bergegas dengan ekspresi sempit di wajah cantiknya dan berkata, "Apakah Anda tidak sedikit khawatir ketika mengatakannya ini? Bukankah orang-orang di tanah Changyun gemetar ketakutan di wilayah mereka sendiri dan datang ke sini untuk mati?" "Bodoh!" Yang Ke meludah. "Yan Shiruo, saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap saya. Terakhir kali saya bertindak terlalu jauh. Tapi sekarang saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Dan saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Suruh mereka membuka jalan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." "Tuan muda terlihat sangat galak. Saya sangat takut." Yan Shiruo memandang Yang Ke dengan takut-takut dan tiba-tiba tersenyum menghina. "Anda mengatakan bahwa orang-orang dari tanah Changyun sedang menyerang. Tetapi atas dasar apa yang Anda miliki? Dan apa yang bisa Anda gunakan untuk membuktikannya?" Yang Ke memandangnya dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Jelas dasar apa yang dia miliki hanyalah kepercayaannya pada Sun King Luo dan kepercayaannya pada Biluo dan elang berbulu emas telah diutus untuk mengamati situasi. Namun dia belum kembali. Bahkan jika dia kembali, hanya dia yang bisa memahami berita yang dibawakan elang berbulu emas. Dan itu akan tetap menjadi cerita sepihaknya. Melihat kehenangan, Yan Shiruo mencibir, merentangkan tangannya dan berkata, "Anda tidak punya bukti, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mempercayainya? Bukankah ini hanya tipuan Anda? Tuan muda, saya tidak perlu menggunakan trik apapun." Yang Ke perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya telah mundur dari pertempuran untuk merebut warisan. Kepala keluarga yang tidak ada hubungannya dengan saya. Siapapun yang menginginkannya, saudara tertua atau saudara kedua, ambil saja. Sekarang saya hanya ingin pergi bersama orang-orang saya dari sini." Yan Shiruo tersenyum manis. "Tuan muda, tidak peduli apakah Anda mundur dari pertempuran untuk memenangkan putra yang sah atau tidak, Anda tidak bisa pergi dari sini." "Siapa bilang saya tidak bisa pergi?" kata Yang Ke dengan dingin. "Anda dapat mencoba," jawab Yan Shiruo sambil mencibir. "Jangan paksa saya." Nafas Yang Ke menjadi berbahaya. Senyuman Yan Shiruo dengan cepat memudar dan dia berkata dengan dingin, "Yang Ke, jangan bersulang atau makan sebagai hukuman. Meskipun Anda memiliki ahli di rumah Anda, jangan lupa bahwa dengan melakukan ini Anda akan menjadi musuh dari 8 keluarga. Dan Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkan akhir yang baik. Apakah Anda pikir Anda dapat menahan seluruh Zhongru dengan kemampuan Anda? Ternyata Anda terlalu memikirkan diri Anda sendiri." "Saudari Ye, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang hal ini." Yu Yimeng berdiri dan berkata, "Orang-orang dari tanah Changyun benar-benar akan datang. Bahkan jika Anda memiliki dendam pribadi dengan Yang Ke dan saya, tunggu sampai Anda dapat menghindari. Setelah masalah ini, bisakah kita bertahan dan membicarakannya nanti?" "Bukankah ini saudara Qiu?"
Yanshiro mengadupkan bibirnya dan tersenyum, menatap Yuimen dengan sempit dan berkata, "Mengapa Anda menikam diri Anda sendiri tadi malam dan pulih hari ini? Jadi fisik saudari Kyu benar-benar beda dari orang biasa, atau mungkin Anda baru saja berakting kemarin?" Mendengar itu, ekspresi Yuimen tiba-tiba berubah menjadi jelek. Yanshiro tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur, dan dia memasang postur mencoba menghentikan semua orang di rumah Yangke yang membuatnya marah. Dia ingin berbicara baik dengannya, tapi sekarang sepertinya dia hanya berbicara omong kosong. Karena kecemburuan dan kebencian terhadap Yangke dan Kyu Yimeng di hati Yanshiro membuatnya tidak bisa berpikir normal. "Saya tidak bisa menjelaskannya padanya." Yangke menggelengkan kepalanya perlahan dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Yanshiro tiba-tiba berteriak dengan dingin, "Semua orang di rumah Yangke dengar, Anda harus segera meninggalkan sisinya dan bergabung dengan 8 keluarga. Biarkan masalah-masa lalu dilupakan. Jika tidak, 8 keluarga kami pasti akan menganggap sekte dan keluarga di belakang Anda. Jadi Anda juga harus mengetahui konsekuensi menjadi musuh." Mendengar itu, semua orang di belakang Yangke mengubah ekspresi mereka. Yanshiro mencibir, "Ada manfaatnya menyerah kepada 8 keluarga. Selama Anda bersedia berdiri bersama saya sekarang, saya akan memastikan bahwa keluarga dan sekte Anda berjalan lancar." Tuan Muda Liu punya pendapat dalam hal ini, kan? Saat dia berbicara, matanya yang indah melirik ke samping. Di antara kerumunan, Liu Fei berdiri di sana dengan ekspresi tajam di wajahnya, sehingga mata Yangke dan banyak orang yang tak tertunjuk lainnya tertuju padanya, yang segera membuatnya merasa seperti duri di punggungnya. Jadi dia ingin menemukan lubang untuk digali. "Liu Fei, saya akan mengalahkan kalian semua." Dong Qinghan terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Karena Tuan Muda Kota Tianyuan baru meninggalkan rumah Yangke kurang dari 1 jam. Dan sekarang dia benar-benar ditundukkan oleh Yanshiro. Jadi ini sama saja dengan menampar wajah Yangke di depan semua orang. Untungnya, ketika dia pergi, Yangke mengucapkan terima kasih atas hadiahnya dan berterima kasih atas usahanya di Kota Tianyuan selama ini. Mendengar omelan Dong Qinghan, kulit Liu Fei berubah menjadi hijau dan merah. "Apakah hanya Liu Fei?" Yangke melirik ke Yanshiro dengan acuh tak acuh. Yanshiro merutkan bibirnya dan berkata, "Keluarga Duanmu dan Lembah Jiwe memiliki tulang punggung dan langsung meninggalkan kota perang, tapi hanya 1 yang cukup." Mendengar apa yang dia katakan, Lu Xiaomen tidak bisa menahan nafas lega. Dia benar-benar takut kakak laki-lakinya Fan Hong tidak akan bisa menolak bujukan Yanshiro dan akan beralih ke sisinya. Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin Lu Xiaomen masih memiliki wajah untuk tetap tinggal? "Tuan Muda Liu, beritahu mereka tentang hal itu. Anda telah bersama mereka begitu lama, dan Anda harus mengenal mereka dengan baik. Ceritakan tentang manfaat yang Anda terima dari kota Tianyuan dan bagaimana perasaan Anda sekarang." Yanshiro memandang Yangke dengan bangga, tapi dia memberi perintah kepada Liu Fei. Ekspresi Liu Fei sangat sulit dan dia mengepakkan tangannya menghadapi tatapan Yangke. Dia hampir tidak bisa berdiri di sini. "Tuan Muda, maaf, saya tidak punya pilihan." Liu Fei tampak bersalah dan bergumam, "Tidak, ini pilihan Anda." Yangke menggelengkan kepalanya perlahan, tanpa banyak emosi, seolah dia tidak peduli sama sekali bahwa Liu Fei memberontak begitu cepat. Yanshiro tertegun dan tiba-tiba merasakan rasa frustasi, seolah-olah dia telah memukul dengan keras, tetapi mengenai kapas. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memelintir wajah cantiknya. "Tidak perlu menyanyiakan usaha Anda tidak bisa membawa orang-orang ini pergi dari rumah saya." Yangke berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mengatakannya lagi, cepat menyingkir, kami akan pergi dari sini. Siapapun yang berani berdiri di depan kami, mereka akan dibunuh tanpa ampun." "Tuan Muda, Anda memiliki temperamen yang besar." Yanshiro menggertakkan gigi dan berteriak, "Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar mampu melakukan ini."
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.